Di sini di At-Taghabun 14 ini anak menjadi musuh bagi orang tua. Ini sifat yang keempat yang harus kita pahami. Nah, penyebabnya apa? Kenapa anak bisa menjadi musuh bagi orang tua? Penyebabnya yang pertama kita harus paham. Ini bisa jadi Allah pengen melihat batas kesabaran orang tua dalam mendidik anak itu sampai sejauh mana. Karena banyak orang tua itu yang akhirnya tidak sabar ketika anaknya berulah, akhirnya menyuruh pergi anaknya, kemudian berkata-kata kasar. Jadi itu menjadi ujian bagi orang tua, karena Allah ingin mengetahui batas kesabaran orang tua itu sampai di mana sih. Ini. Karena ingat di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, ketika Allah itu mencintai hambanya bukan sebuah nampan perak yang isinya kunci rumah, kunci mobil, tapi Allah akan menguji keimanan kita. Bisa jadi melalui anak, bisa jadi melalui pasangan dan sebagainya. Inilah penyebab yang pertama, kenapa anak bisa menjadi musuh bagi orang tua. Mungkin Allah ingin membuat skenario, membuat cerita, pengen tahu batas kesabaran orang tua itu sampai di mana, yang akhirnya bisa menjadi pahala bagi orang tuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya? Ternyata pola asuh yang kita berikan kepada anak, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang tidak terpenuhi dari orang tua kepada anak. Ini bisa menjadikan anak musuh bagi orang tuanya. Saya ambil contoh ya, laki-laki dan perempuan, ibu dan bapak. Secara psikis, secara psikologi, perempuan itu lebih dipanjangkan perasaannya, dipendekkan logikanya. Tapi kalau laki-laki itu lebih dipanjangkan logikanya, dipendekkan perasaannya. Jadi orang menikah itu untuk menyamakan frekuensi antara perasaan dan logika. Dan kita ambil dari ilmu filsafat, ilmu filosofi. Perempuan itu diambil dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan bengkoknya tulang rusuk ini hendaknya menjadi ladang pahalanya para imam. Nah, imam harus paham ini menjadi ladang pahalanya para imam. Jadi kalau perempuan itu pengen dimanja, perempuan itu pengen mendapatkan kasih sayang, karena itu bengkoknya tulang rusuk perempuan, dan imam harus memahami ini gitu ya. Nah, jadi ketika pola asuh kita ini salah kepada anak-anak, itu akan kembali pada diri kita. Ketika rumah kita ini didikannya penuh dengan emosi, percaya boleh tidak, maka anak akan kick balik kepada orang tuanya dengan penuh amarah dan emosi. Tapi ketika rumah itu penuh dengan kasih sayang, kick baliknya dari anak ke orang tua akan memberikan kasih sayang yang lebih kepada orang tuanya. Ini kemarin saya sampaikan. Jadi anak itu bagaikan selembar kertas putih yang polos kan, kertas putih yang polos. Jadi kalau kita ini fitrahnya memahami anak-anak itu selembar kertas putih yang polos, kertas putih yang polos. Tolong di next kali. Karakter anak itu bisa hancur seperti ini. Anak tertekan ya, anak psikisnya itu keloro-loro, maka kertasnya akan seperti ini yang terjadi. Kemudian melihat bapak ibunya padu, tukaran terus, anak seperti ini. Yang ketiga yang paling parah, ketika ada perceraian dalam rumah tangga kita, tidak ada anak ini mengenal orang tuanya bercerai, maka kertas akan menjadi seperti ini. Dan kita memaksa kertas ini sempurna seperti tadi. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kami psikiater, kami psikolog, spesialis anak mengatakan tingkat kenakalan anak-anak yang tinggi itu faktornya bukan dari anak, tapi tidak jauh dari kata berkah rumah tangga kita ini. Kalau suami istri itu memahami bahwa orang tua itu adalah benda dan anak itu bayangannya, jangan pernah menuntut bayangannya lurus sementara bendanya bengkok. Orang tua itu benda. Banyak orang tua ndawi anaknya sholat, ning wong tuane ra gelem sholat. Banyak sekarang ini. Banyak orang tua ndawi anaknya ngaji, ning wong tuane ra gelem ngaji. Banyak orang tua ndawi anaknya punya unggah-ungguh atau kromo sing apik, ning wong tua gampang iso. Karena orang tua itu benda, anak itu bayangannya. Jangan pernah menuntut bayangannya lurus sementara bendanya bengkok.